Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Kita masih bersama mata kuliah kritik hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membuat ulama-ulama kita melakukan kritik atas hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, makna kritik di sini adalah bagaimana upaya mereka untuk membedakan hadis-hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah dan hadis-hadis yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Tentunya ketika mereka melakukan naqdul hadis atau kritik hadis, bukanlah kegiatan yang mereka lakukan untuk mencari ketenaran atau untuk mencari harta dunia, mencari kedudukan, tetapi tujuannya yang terdalam adalah untuk melakukan atau membedakan hadis-hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW dan yang tidak berasal dari beliau. Secara rinci ada beberapa faktor yang membuat mereka melakukan kritik hadis. Yang pertama adalah khidmatul masdar ats-tsani lit-tasyri', yaitu berkhidmah, melakukan khidmah. Khidmah itu adalah berkontribusi kepada al-masdar ats-tsani lit-tasyri', kepada sumber hukum kedua dalam syariat Islam, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum itu, yang kedua adalah Al-Quran. Apa yang mereka lakukan adalah membela daripada sunnah Nabi Muhammad SAW daripada hal-hal yang di luar atau sesuatu yang dimasukkan kepada sunnah. Jadi inna nahnu ada firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra, menurunkan Al-Quran ini, dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu menjadi sesuatu yang terjaga. Tentunya juga di sini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran dan hadis itu seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran bersifat global, kemudian diperinci oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW, dan ini terjadi dalam dua janib, dua sisi. Yang pertama, mereka menjaga sunnah Nabi besar Muhammad SAW itu dengan mempelajari sunnah Nabi dan mengamalkan yang benar-benar berasal dari beliau dan mengajarkannya kepada masyarakat dan juga menjadikannya sebagai bahan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar sunnah Nabi, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada manusia yang lain. Itu yang pertama. Itu yang dilakukan oleh ulama kita. Yang kedua adalah himayatu sunnatil Mustafa mimma laisa minhu, yaitu menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dari sesuatu yang bukan termasuk darinya. Maka mereka benar-benar melindungi hadis Nabi Muhammad SAW itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan terjadi pengurangan, terjadi ziyadah, penambahan dalam sebuah hadis, terjadi takwil atau terjadi tahrif. Tahrif itu sesuatu yang diselewengkan begitu. Jadi benar-benar mereka menjaga hal ini, menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dari tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini dua hal ini, yaitu belajar sunnah, mengajarkannya, kemudian menyebarkannya. Yang kedua adalah himayah, yaitu menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mereka, para ulama ini, kita lihat dari saking mereka peduli terhadap hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, misalkan sampai melakukan perjalanan yang sangat jauh, kemudian menempuh semua hal agar bisa khidmah kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua adalah dalat qawaidus syariah al-'amah ala wujubit ta'akkud minal akhbar allati yanquluhan nas, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang pertama adalah bahwasanya dalam syariat Islam ada sebuah
metode ketika kita menerima kabar dari manusia yang lain, menerima kabar dari orang lain, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kalian dengan suatu khabar, dengan suatu berita, hendaklah kalian bertabayyun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertabayyun agar kita tidak gampang menerima kabar dari orang lain, sehingga ketika misalkan ada orang yang mengatakan dia menerima hadis itu dari Nabi, maka kita juga harus melakukan tabayyun. Maka proses tabayyun ini dalam hal ini kita sebut dengan naqdul hadis, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, orang yang memalsukan hadis Nabi besar Muhammad SAW, orang yang membuat hadis atas nama baginda Nabi besar Muhammad SAW diancam dengan neraka. Nabi bersabda, inna kidban man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia siap-siap tempat duduknya nanti dari neraka. Jadi sudah jelas bahwasanya orang yang kemudian memalsukan hadis Nabi, membuat hadis maudhu atau palsu, diancam oleh neraka oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Jadi perlu kita bertabayun sehingga bisa membedakan mana yang kemudian benar-benar hadis dari Rasulullah SAW atau ada orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan terhadap hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian faktor yang ketiga adalah intisyaru zahirati wad'il hadis fi asri riwayah. Adanya fenomena pemalsuan hadis pada masa periwayatan hadis. Jadi kita tahu bahwasanya memang pada masa itu banyak sekali tersebar hadis-hadis palsu disebabkan banyak faktor seperti faktor politik, faktor tukang cerita, dan faktor-faktor yang lain, atau orang zuhud, faktor orang zuhud yang kemudian bodoh begitu ya, membuat hadis-hadis tentang fadilah-fadilah tertentu. Ini kita ketahui memang terjadi. Jadi misalkan ada hadis hadis palsu yang mengatakan barang siapa membaca hadis ini maka nanti dia akan membaca ayat Al-Quran ini bisa mendapatkan pahala sekian. Itu kebanyakan kadang-kadang beberapa hal adalah maudhu atau palsu ya, dan diakui sendiri oleh orang yang membuat hadis tersebut. Jadi banyak faktor yang membuat ada hadis palsu ini, sehingga perlu kiranya kita membuat sebuah kaidah agar kemudian kita bisa membedakan mana hadis-hadis yang benar berasal dari Rasulullah dan yang tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terakhir, nomor 4 adalah an-naqdu wasilatun lil qiraah as-sahihah, bahwasanya naqd itu atau kritik hadis adalah sebuah wasilah agar kita bisa membaca hadis itu dengan sahihah, dengan baik. Wa annahu la naqda illa ba'da fahm, sesungguhnya tidak ada kritik kecuali setelah kita paham. Li annahu la yumkinuna tamyizu sahihun nas minas saqimah illa min khilali afahmus sahih, sesungguhnya kita tidak bisa membedakan hadis sahih dari yang tidak sahih kecuali kita melalui proses pemahaman yang sahih. Jadi dengan kita melakukan kritik hadis itu bisa menyampaikan kita kepada al-qiraah as-sahihah, bisa membuat kita memahami teks hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu 4 faktor tentang kenapa ulama melakukan kritik hadis. Yang pertama adalah khidmah kepada sumber yang kedua dalam syariat, yaitu sunnah Nabi. Yang kedua adalah pentingnya bertabayyun dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah tersebarnya hadis-hadis palsu pada masa periwayatan hadis. Kemudian yang keempat adalah naqd hadis adalah wasilah agar kita mempunyai pemahaman tentang hadis dengan baik. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.